Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas soal-soal OSMP bidang fisika part kedua. Kita langsung saja soal yang pertama. Berikut ini adalah akibat yang dirasakan dari peristiwa revolusi bumi. Nah, jadi ini revolusi ya. Nah, yang pertama terjadinya pergantian musim. Kedua, terjadinya rasi bintang. Tiga, terjadinya siang dan malam. Empat, terjadinya perbedaan lama siang dan malam. Jawaban yang benar adalah yang pertama benar jawabannya. Akibat revolusi bumi itu maka terjadi pergantian musim. Kemudian terjadinya rasi bintang juga. Kemudian terjadinya siang malam tidak ya. Siang malam ini adalah akibat rotasi ya. Akibat rotasi, bukan revolusi. Kemudian terjadinya perbedaan lama dan siang benar. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, soal nomor 2. Sebuah bejana berisi penuh cairan dengan massa jenis. Nah, ini ada massa jenis itu adalah rho-nya 0,9 gram per cc. Kemudian dalam cairan ini dimasukkan sebuah benda secara perlahan sehingga cairan sebanyak 100 cc tumpah keluar dari bejana. Dan percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah gaya Archimedes yang dikerjakan pada cairan pada benda sama dengan berapa Newton. Nah, hukum Archimedes di sini kita tahu adalah rumusnya FA sama dengan rho dV ya. Nah, berapa nilai rho-nya? 0,9 gram per cc. Kemudian G-nya 10 meter per second kuadrat. Kemudian V, volume. Nah, konsep hukum Archimedes adalah berapa jumlah air yang tumpah itu adalah volume yang ada pada benda itu. Nah, jadi gaya yang dikerjakan adalah 0,9 gram per cc. Kita kalikan dulu tanpa mengubah satuan, dikali 10 meter per second kuadrat, dikali lagi 100 cc. Nah, dalam konsep seperti ini satuan juga bisa dicoret ya, seperti itu. Nah, kemudian menjadi 0,9 gram kali 1000 meter per second kuadrat. Untuk membentuk satuan Newton itu gram itu harus dijadikan kilogram. Jadi 0,9 per 1000 kilogram, karena gram itu ke kilogram dibagi 1000 kali 1000 meter per second kuadrat, dicoret, maka hasil bukan rho, salah, F, gaya Archimedes itu menjadi 0,9 Newton jawabannya. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, selanjutnya tentang kuat medan magnet. Ada posisi sebuah titik terhadap lingkaran berarus I dan berjari-jari A seperti gambar. Jika A 3 cm, R 5 cm, dan I 2 ampere, maka besarnya kuat medan listrik di titik P. Oke, ini yang ditanyakan adalah kuat medan listrik di titik P. Nah, pada konsep ini suatu kawat melingkar, tetapi titiknya di luar pusat kawat. Jadi rumus yang berlaku di sini adalah kuat medan D sama dengan μ0 dikali I per 2A. Ada sudut, maka dikali sin pangkat 3 alfa. Nah, itu. Nah, μ0 kita ketahui ketetapannya adalah 4 V dikali 10 pangkat min 7 Weber per
ampere kali meter. Nah, I-nya ada di sini 2 ampere dibagi 2, kemudian nilai A jari-jarinya adalah 3 cm dikali dengan meter 10 kali 2 ya. Nah, kemudian sin itu adalah sin depan per miring, jadi A dibagi R, nilai A nya adalah 3 per nilai R nya adalah 5, pangkatkan 3 seperti itu. Kemudian ini bisa kita coret. Nah, ini hasilnya 4V dikali 10 pangkat min 7 dibagi 3 dikali 10 pangkat min 2 dikali 27 per 125. Nah, 3 dan 27 pun bisa dicoret menjadi 9. Nah, hasilnya adalah 36 V dikali 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat 2 per 125 sama dengan 36 V dikali 10 pangkat min 5 per 125. Nah, kalau pada jawaban ini 12 per 125. Nah, bingung di mana perbedaannya, tapi secara rumusnya jika gambarnya seperti ini, rumus yang dipakai adalah ini, dan jawabannya pun harusnya 36 V per 125 dikali 10 pangkat 5 Tesla. Sebuah bola bermassa 50 gram, jadi kita udah mengetahui massa bola itu sebesar 50 gram, dilempar lurus ke atas dengan kecepatan V nya 4 meter per second, kemudian kecepatan gravitasi G nya adalah 10 meter per second kuadrat. Pada saat ketinggian bola hanya 0,6 meter, berapa energi kinetik bola tersebut? Nah, pada konsep ini ada yang kita buat contohnya, ini suatu bola yang di tanah, kemudian ada lagi bola yang di udara dengan ketinggian dari tanah 0,6 meter. Nah, kita buat konsep energi mekanik ya. Di sini konsepnya adalah energi mekanik. Energi mekanik itu adalah nilainya sama jika tidak ada gesekan yang mempengaruhi. Energi mekanik adalah energi kinetik ditambah energi potensial. Kita anggap di suatu titik ini adalah suatu titik A di bawah, dan sini adalah titik B. Nah, energi mekanik di titik A itu adalah energi kinetik di titik A dan energi potensial di titik A. Nah, di sini energi mekaniknya bisa kita tentukan dengan mencari rumus energi kinetik ketika berada di titik A. Energi potensial di titik A karena dia di tanah sudah otomatis nol, tidak perlu dicari. Maka energi mekanik di titik A itu adalah setengah masanya 50 gram, 50 kali 10 pangkat min 3, kita jadikan ke kilogram, 50 dikali 10 pangkat min 3 kilogram. Nah, kali V kuadratnya 4 kuadrat, maka energi mekanik di titik A itu sama dengan 50 bagi 2, 25. 25 kali 25 dikali 16 kali 10 pangkat min 3. Nah, di sini energi mekanik titik A itu kita peroleh hasilnya adalah 400 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 0,4 joule. Nah, kemudian kita perhatikan lagi ke titik B ya, titik B nya lagi.
titik B. Di sini berlaku energi mekanik titik B itu sama dengan energi potensial di titik B ditambah energi kinetik di titik B. Nah, energi kinetik di titik B ditanyakan ya. Nah, energi mekanik itu sama dari titik tertinggi hingga ke titik terendah. Energi mekanik sama jika tidak ada gesekan yang mempengaruhi, sehingga energi mekanik di titik B itu sama dengan energi mekanik A, yaitu 0,4 Joule. Nah, tinggal kita cari energi potensial di titik B. Ketinggian sudah diketahui, maka rumusnya adalah M kali G kali H. EKB nya dicari, 0,4 Joule sama dengan masanya 50 kali 10 pangkat 3 kali 10 hanya kali 0,6 tambah EKB. Nah, jadi 0,4 Joule sama dengan, oke, ini dikalikan 50 dikali 10 dikali 0,6, hasilnya adalah 300 dikali 10 pangkat 3 ditambah EKB. Maka 0,4 Joule sama dengan 0,3 Joule ditambah EK titik B. Maka energi kinetik di titik B itu adalah 0,4 Joule dikurang 0,3 Joule, karena 3 di sini pindah ruas ke sebelahnya. Maka jawabannya adalah 0,1 Joule. Yang A ya, jawabannya. Oke, selanjutnya sebuah balok berada di lantai licin. Nah, ini balok ada di lantai yang licin ya. Balok lantainya licin. Balok itu diikatkan pada ujung dua pegas identik. Identik artinya pegasnya sama, masing-masing satu di sisi kiri dan kanan. Ujung lain di masing-masing pegas diikatkan ke dinding. Nah, ujung lainnya. Lalu digeser 1 cm ke kiri, kemudian dilepaskan sehingga berosilasi. Massa balok 200 gram dan masing-masing memiliki konstanta pegas 500 Nm/meter. Berapa energi kinetik tertinggi pegas itu? Nah, jadi kita buat gambarnya balok. Nah, kita buat ilustrasinya dulu. Nah, seperti ini dinding, ini tanahnya, ada balok diikatkan oleh dua pegas identik. Nah, seperti itu. Nah, masing-masing pegas ini punya K, gambarnya ini bagus ya, dan balok ini punya massa. Nah, kemudian balok itu digeser 1 cm. Nah, balok itu digeser 1 cm. Nah, ini aja, digeser sejauh 1 cm, jadi X nya adalah 1 cm. Nah, yang ditanyakan adalah energi kinetik. Jadi konsep rumusnya adalah energi kinetik ya. Energi kinetik sama dengan setengah Kx kuadrat, itu rumusnya. Nah, karena ada dua pegas yang dihubungkan seperti ini, maka yang dicari di sini adalah konstanta pegas paralel, Kp, konstanta pegas paralel. Jadi energi kinetiknya adalah setengah dikali K1 ditambah K2 dikali X kuadrat. Nah, kita masukkan rumusnya setengah K1 ditambah K2, masing-masing pegas konstantanya 500, maka nilainya adalah 500 ditambah 500 kali X nya 1 cm. 1 cm itu dijadikan meter ya, 10 pangkat -2 dikuadratkan. Maka di sini setengah dikali 1000 dikali 1 dikuadratkan 10 pangkat -4. Nah, 1000 bagi 2 adalah
500 dikali 10 pangkat min 4. Jadi 500 dibagi 10 pangkat min 4 itu 10.000. Coret nolnya tinggal 5/100 ya. 5/100 itu adalah 0,05 joule. Nah, jadi nilai besarnya energi kinetik gas ini 0,05 joule. Jawabannya adalah yang D.